warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Sempor atau yang mewakili, yang kami hormati pendamping desa dari Kecamatan Sempor, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Kedung Jati beserta perangkatnya, yang kami hormati Bu Bintang Desa Kedung Jati, yang kami hormati seluruh kader Desa Kedung Jati, yang kami hormati pula undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Karena waktu sudah sore, saya akan membacakan susunan pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga acara inti, yang keempat lain-lain, yang kelima penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan mengucap basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara ini lancar tanpa ada suatu halangan apapun. Amin. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Bu Indri, dimohon hadirin dimohon berdiri. Marilah Bapak Ibu semuanya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya setelah hitungan. Hiduplah Indonesia Raya 3, 4. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Camat Sempor yang pada hari ini mengutus narasumber komunikasi pemberdayaan masyarakat dari pendamping lokal desa. Yang kami hormati Bidan Desa Kedung Jati, tidak lupa kepada rekan kader tim penggerak PKK yang hadir pada siang hari ini. Tidak lupa kepada rekan perangkat yang kami banggakan dan kami hormati. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini
dalam keadaan mendung, bahkan tadi sempat krimis, kita bisa menjalankan kegiatan kita yaitu rembuk stunting. Mudah-mudahan acara tersebut berjalan dengan lancar. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam tidak lupa selalu kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya di dunia sampai akhirat. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kami ucapkan selamat datang kepada para narasumber dari Kasih Pemberdayaan Masyarakat, Ibu Sutarni, Mas Yeti dan Mbak Jasi, yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di Balai Desa atau di kantor desa Kedung Jati. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan ilmu yang betul-betul bermanfaat bagi kita nih. Yang selanjutnya, agenda pada siang hari ini merupakan salah satu agenda yang tersusun di dalam kegiatan APBDes desa ini. Tapi perlu dipahami sedikit, etisnya baiknya kegiatan rembuk stunting kalau seingat kami dilaksanakan sebelum penyusunan RKP. Tapi tidak salah ketika kita laksanakan di belakang Ibu. Intinya dilaksanakan dan mendapatkan tambahan ilmu. Terus yang perlu dipahami bersama-sama Bapak Ibu semuanya terkait dengan stunting, mungkin sudah beberapa tahun kita mendengar kata stunting ini. Mungkin di tahun 2020 sudah muncul Mas Yeri. Mulai 19 malah sudah muncul. Tapi saya meyakini sampai dengan hari ini itu kita pemahamannya masih berbeda. Anak ngomong stunting, ngomong ke stunting. Tapi anak sidowur juga masuk stunting. Nah, pemahaman itu monggo nanti mungkin bisa ditanyakan kepada narasumber, janjane stunting gue yang si cilik apa sih kepriye itu. Nah, pemahaman kita itu sama semuanya. Sehingga nanti di kegiatan di agenda desa itu stunting seperti itu kita bisa menangani bersama-sama. Itu untuk kegiatan pada hari ini. Terus yang selanjutnya ini terkait dengan kegiatan di desa ini, monggo ini sudah akhir tahun ibu-ibu semuanya. Yang jelas kami harus ada komunikasi dengan kader, dengan tim penggerak PKK terkait dengan laporan kita. Jadi saya meyakini besok di akhir tahun ibaratnya semua kegiatan PKK dan kegiatan kader kita akan memintakan laporan pertanggungjawaban berupa lampirannya monggo disiapkan dari sekarang. Bahwa nanti dibutuhkan untuk PKK apa saja yang lampiran kita butuhkan, kaderku seperti itu dari posyandu, supaya nanti kita tidak merasa bersyukur. Masalahnya harapan kami nanti di akhir tahun berita-berita ya semuanya selesai. Terus yang selanjutnya terkait dengan informasi yang kemarin kami terima sama Bu Kengi sama Bu Ketua Kader di Desa Kedung Jati, ada istilah apa Bu? Yang 6 anak itu audit stunting monggo. Karena kemarin ada kesepakatan di kecamatan audit KB kayak membutuhkan waktu yang lama, sing bingung biayanya sekarang nanti. Sehingga disepakati di situ ada kesepakatan per desa kalau tidak salah 6 ngomong Ibu. 6 per desa 6 itu menyeluruh bukan hanya Barita dan Badutan Jatim, Bumil, Limpas, pokoknya ada 6 semuanya. Monggo sudah diselesaikan Ibu? Alhamdulillah kalau sudah diselesaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan diterima amal panjenengan semua Ibu bidang. Bisa apa-apa. Tapi insya Allah itu akan berubah di tahun 2023 karena kemarin kita dapat instruksi untuk menganggarkan kegiatan tersebut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Monggo acara pada siang hari ini kita manfaatkan baik-baik supaya pemahaman kita selaras sama nanti untuk menangani masalah biar mudah. Itu yang bisa kami sampaikan. Banyak kekurangan, banyak kesalahan, kami mohon maaf yang seterus-terusnya. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Kedung Jati yang telah memberikan sambutan. Acara selanjutnya yaitu paparan rembuk stunting yang akan dibawa oleh Ibu Sutani. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ini selamat siang nih Bapak Ibu. Kadang-kadang pagi nih. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Kadis Kedung beserta perangkatnya. Yang kami hormati bidang desa Ibu Tami Wijasi jauh-jauh sini menyempatkan waktu. Yang kami hormati juga ibu-ibu adat posyandu yang hebat-hebat. Pertama, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada saat ini kita bisa bertemu dalam acara rembuk stunting dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada masalah apapun. Terima kasih saya sampaikan kepada ibu-ibu semua, ibu-ibu yang hebat-hebat yang menyempatkan waktu untuk desa Panjenengan. Karena jadi kader itu nggak dibayar. Jadi saya juga ibaratnya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Tanpa ibu-ibu semua kegiatan kayak gini nggak jalan. Ini semua kesadaran, ini semua suatu pengorbanan ibu-ibu semua. Tetapi insya Allah pengorbanan ibu-ibu semua tidak akan sia-sia. Allah akan mengganti semua pengorbanan ibu-ibu semua. Ini Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf istilahnya Pak Salmat yang mau hadir di sini. Berhubung beliau ada undangan di Magelang juga tentang rembuk stunting, beliau juga mohon izin tidak bisa rawuh di sini. Dan yang kedua ini sebetulnya sudah masuk ke ranah kesos berhubung kesosnya masih baru, terus capek dari pagi di Kebumen, terus minta dihapusi sama saya. Jadi mudah-mudahan nanti tanpa Pak Samad dan tanpa kasih resos semua bisa berjalan di sini. Nanti ada Mas Yedi, Mbak Ratna kebetulan juga sebetulnya ke sini tapi masih ada acara. Nanti insya Allah akan ke sini walaupun telat. Juga ada Mbak Jesi itu di sini pendamping yang pintar-pintar yang biasa mendampingi Bapak Ibu semua di sini dari APBD sampai yang lain-lain sampai SPJ-nya. Itu ahlinya pendamping desa dan pendamping lokal desa. Terima kasih Mas Yedi dan Mbak Jasi Ini ibunya tidak dikancani Bapak Ibu ini ibu semua ya, nggak ada Bapak? Ada. Di sana ada ibu semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini nanti akan kita belajar bersama membaca bersama. Saya pun belum begitu ahlinya tentang stunting yang sebetulnya lebih menguasai itu ibu bidan sama kader-kader posyandu Nanti di sini kita samping kita baca perkembangan selebihnya nanti kalau ada sesi untuk tanya jawab ataupun diskusi, insya Allah nanti Mas Yudi dan Mbak Nata yang akan mendampingi. Dan sementara ini saya juga mohon maaf, nanti saya habis ini selesai, saya juga izin pulang Bapak Ibu, karena saya ada acara yasinan di rumah. Setiap sore jam 4 saya ada yasinan di rumah, jadi saya harus ikut membaca yasin. Mas yang benar nggak ikut membaca yasin Untuk itu nanti saya juga mohon pulang kasih Bapak Ibu, nanti setelah ini selesai
Salah mungkin ya nggak lama lah ya. Oke. Nonton ya Bapak Ibu. Nah, di sini akan kita kenali dulu penyebab kematian ibu dan stunting. Ini dari materi dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, nih, Bapak Ibu. Bapak Ibu sendiri sudah bolak-balik mendengar kata stunting. Jadi bolak-balik kata-kata stunting itu ya, nek wong umum itu ngomongnya mesti sing kuntet nih. Kuntet endek, padahal belum tentu kuntet itu stunting deh Bapak Ibu. Karena stunting itu punya apa ya, semacam sakit yang kekurangan gizi kronis dalam jangka lama. Kuntet buatan sehat. Di sini juga bisa dilihat dari tumbuh kembangnya anak itu juga nggak normal ya, karena gizi kronis, karena lama kekurangan gizi sehingga mengganggu tumbuh kembang anak tersebut ya. Dan itu juga pengaruhnya bukan dari faktor genetik ya, hanya sedikit, tapi faktor dari kondisi dari nol usia ya, dari kandungan ibu ya. Jadi kalau mungkin ibu kan ada yang kalau lagi hidang nggak mau makan ya, nggak mau makan, terus makannya ya mana kecut ya, malas, itu mungkin jadi penyebab nanti anaknya menjadi stunting. Juga mungkin ada faktor juga infeksi kandungan yang kita kadang-kadang menyepelekan atau tidak tahu. Biasanya orang-orang besok kayak aku dulu ya, nggak terlalu peduli dengan kondisi. Kadang-kadang terus lah umumnya kalau orang dan itu ya kayak gini, kayak orang meriang lah, muta-muta lah gitu. Nah kalau sekarang itu harusnya sudah harus diperiksakan ke posyandu ya, apalagi sekarang udah posyandunya posyandu balita, posyandu lansia ya. Nah tuh jadi Bapak Ibu manfaatkan itu untuk memeriksakan kesehatan ya, karena saat sekarang sangat penting ya Bapak Ibu. Sekarang itu banyak virus ataupun bakteri yang cepat membuat kita jadi sakit. Padahal kalau virus itu cepat menular ya. Contohnya kalau kemarin itu COVID itu kan juga virus ya, cepat menular. Jadi yang pandai-pandai kita itu menjaga kesehatan ya Bapak Ibu. Kita bacakan itu yang pertama ya Bapak Ibu nih. Berdiri aja Pak ya. Berdiri saja ya. Ini Bapak Ibu, saya ulangi, ini adalah kondisi kematian ibu stunting TBC di Jawa Tengah. Ini grafik kematian ibu tahun 2013 sampai 2021. Kalau mungkin sekarang 2022 mungkin lebih sedikit ya, karena Bapak Ibu sudah peduli dengan masalah kesehatan. Di situ terlihat yang paling banyak itu yang 2013 itu 118,2, yang 2014 126,55, yang 2015 111,16, yang 2016 109,65. Ya, berarti yang paling tinggi itu tahun 2021 gimana ge? Ya di situ ge. Terus jumlah balita stunting
tahun 2021 di situ ada 229.338. Tertinggi Brebes, Banyumas, Kabupaten Tegal, Banjarnegara, Kebumen. Lah ini Kebumen termasuk basis stunting ya, dan Kebumen itu juga termasuk masuk dalam kategori miskin ekstrim. Senang banget bu nak miskin ekstrim. Apa bantuannya lu? Ya, berarti tidak senang ya walaupun bantuannya banyak. Sama dengan saya, soalnya sekarang bantuan juga tidak tepat sasaran gitu. Berdoa mawon besok tahun depan bantuannya semakin sedikit ya, dan ojo anu lah bentuk bangun negara saja ya, bangun negara saja. Nah itu grafik kematian ibu tahun 2002. Jumlahnya 110, tertinggi juga di Brebes dan Kebumen itu tahun 2002 ya ibu. Sekarang udah 2022, mudah-mudahan juga semakin berkurang. Nah di sini perbandingan kasus kematian ibu pada Minggu 1 Mei 2021 dan Minggu 1 Mei 2022. Berarti di sini jangkauannya 1 tahun persis ini ya, ibu tuh di Brebes gitu, ya 1 dan 2 Kebumen. Nah, ini mendingan ini Kebumen, Kabupaten Tegal, Wonogiri. Berarti ini juga yang paling tinggi Brebes ya, dan Kebumen tetap nomor 2 ya, tetap termasuk tinggi ya Bapak Ibu. Nah di sini juga kondisi 4 kabupaten atau kota nih, prevalensi stunting sama juga nih, yang tinggi Brebes dan Wonogiri, malah alhamdulillah berarti Kebumen sudah tapi Kebumen sudah menurun alhamdulillah. Hitungan masih 2021 mudah-mudahan sekarang sudah menurun. Next. Nah di sini itu penyebabnya, penyebab angka kematian ibu, hipertensi dalam kehamilan. Ibu juga bisa ya, sekarang itu ibu-ibu muda juga sudah banyak yang kena darah tinggi ya. Itu sebabnya kenapa kira-kira Bapak Ibu? Kalau makan ya, karena sekarang banyak makanan fast food, banyak makanan yang mengandung bahan-bahan pengawet. Saya juga senang makan kayak gitu, ibu. Sama saya makan juga senang sama nugget. Ya, kadang-kadang kalau lagi kepengennya nggak ingat besok ini jadi penyakit apa enggak. Tapi memang itu saya rasakan ya. Seperti saya saat sekarang kan kolesterolnya selalu tinggi gitu. Saya tuh kemarin paling tinggi itu 315, tinggi sangat ya ibu deh, dan rasanya nggak karu-karuan di kaki, alat-alat kabel. Kalau lagi ngetek gitu ya saya mengurangi, dan nanti makan lagi, betul. Jadi memang sekarang adalah faktor makanan dan termasuk juga faktor ini loh. Komunikasi kayak gini juga menyebabkan pusing terus pegang-pegang HP juga, lupa makan, lupa apa, capek jadi awalnya kurang istirahat, kurang tidur, pasti akan menimbulkan darah tinggi, tensinya pasti akan tambah tinggi gitu. Terus yang kedua pendarahan. Nah di sini ibu hamil saya dengar memang ada yang mengalami pendarahan pendarahan itu sendiri kadang-kadang juga menimbulkan cara menjawab peluang gitu ya. Itu pertama pendarahan terus waktu bersalin juga kadang ada pendarahan,
yang tidak terkontrol ya, seperti saya juga ini contohnya pakai darah ya. Saya mengalami itu hamil yang anak yang kedua itu saya betul-betul sangat apa ya, kalau saat itu ya harus pasrah lagi, pasrah dalam artian saya sampai pendarahan, sampai nggak ingat apa-apa gitu ya, rocok-rocok itu darahnya udah di ember gitu oleh Bapak Ibu. Dan saya juga waktu itu melahirkan kondisi anemia saya malahan. Jadi tensi saya justru rendah 80/70, jadi sangat rendah ya. Jadi kalau saya dikasih umur panjang sampai hari ini alhamdulillah Pak ya. Itu contohnya kayak gitu. Terus infeksi yang tadi saya katakan juga ya, kadang-kadang kita merasa enggak sakit dikit, nanti sembuh lagi kita sudah bisa orang apa-apa gitu. Harusnya kan diperiksakan deh, nonton Bu Bidan lah. Bu Bidan itu pasti udah tahu sangat jelek kan nenek. Saya juga heran kok bidan bisa ya nggak tahu bulannya berapa, di mek-mek nanti ini ibunya wis 3 bulan. Dari mana coba? Ya Bu Bidan. Lagi kan pintar banget ya. Di mek teorinya Bu. Ini mesti ibunya mesti wis 3 bulan ya, 4 bulan ya, sebabnya ngene-ngene lah. Mau kadang-kadang yang ngambil aja nggak ngitung kadang-kadang ya, tapi bedanya sama dokternya itu pintar ya. Selanjutnya komplikasi kehamilan lain. Ya kadang-kadang ya, jadi tadi ada semacam apa kehamilan yang tidak normal ya. Nanti mungkin yang menyampaikan kebijakan itu kalau kehamilan tidak normal itu seperti apa? Ada komplikasi ini. Terus yang keempat, 3 terlambat dan 4 terlalu. Oke, terlambat membawa ke tempat-tempat untuk paskes. Oke. Terlalu ya terlalu lama, terlalu terlalu tua, terlalu muda, terlalu tua nih. Biasanya sing resikonya tinggi terlalu tua ya. Sama Bu. Muda sama. Oh ya, berarti terlalu tua dan terlalu muda. Lagi kan jadi pintar-pintar jenengan ya. Lanjut ya Bapak Ibu, yang untuk stunting ini ya. Penyebab stunting itu kebutuhan gizi 1 hari pertama kehidupan tidak sesuai. Berarti betul dalam kehamilan yang tadi saya katakan, mungkin ibu-ibu magang lah gitu, jadi kurang gizi, tidak terbiasa untuk memeriksakan kesehatan di yang paling kepalanya pusandu nih, pusandu atau bidan sekarang banyak ya. Jadi memang harus betul-betul diperhatikan nih Bapak Ibu. Minang kadang-kadang itu dimaksa-maksa ya, kalau dipaksa ya, kalau dipaksa ini kan ibu hamil itu hidupnya kayak gitu ya. Domong cerewet nyaman loh, macam kan sudah cerewet ya. Nah, saya juga pemberdayaan masyarakat kalau saya nggak cerewet nanti ya nggak jalan. Ya. Nah di SPJ nanti kumpang kaping ya orang bosan-bosan terus malah domong, coba keberatan banget ya, nanti bisa apa orangnya tugasnya seperti itu. Seperti ibu juga, adik-adik juga kan punya tugas masing-masing. Intinya monggo langsung semangat ya, semangat untuk mengaji. Jadi kalau sekarang ibu anak itu pada sehat-sehat ya, itu hasil panjenengan itu sangat luar biasa lah ya. Terus asupan anak ASI tidak sesuai kebutuhan. Nah ini memang sekarang ada ya, mungkin yang saya tadi saya katakan bahwa waktu hamil bunyi dam mames geleme. Jadi waktu melahirkan itu tidak keluar ASI. Ya. Contohnya saya dodo mantuku ya, masalah kepada mereka gitu. Jadi mungkin waktu hamil aku ditinggal bojone mbok ya. Males makan kayak sama teman ditinggal bojone. Katanya ngidam mumet baik, akhirnya melahirkan tidak keluar ASI-nya. Akhirnya apa?
anaknya jadi anak sapi. Ya. Saya juga tadinya agak khawatir lah, ini anak kok nggak minum air susu ibu, lalu bisa didinya kepriwe ya, jadi anak sapi gitu ya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang sehat, ya. Sehat udah umur 5 tahun sudah bisa ngaji, alhamdulillah. Tapi ya kui untuk apa duit, susunya nggak larang, belum 100 gram itu buatan nanti 5 dina, 4 dina setong, meh sebelum ya, lah itu. Makanya ya, ibu-ibu semua punya anak besok nih, punya tetangga, punya apa, kalau lagi udah hamil dipaksa untuk makan. Pokoknya sidik-sidik lah, kalau nang jalan apa nanti nang rumah, kalau nggak nang Jawa mungkin nang nggak ada orang orang hidam ya, atau orang yang nang Jawa, tapi kan hidam ya sebenarnya nggak ada ini lah. Ya mungkin saat ada teman-temannya dia bisa makan gitu nggak apa-apa, intinya kayak gitu aja. Selanjutnya asupan anak tidak baik. Nah di sini untuk ukuran sekarang bayi ya, itu 1 sampai 6 bulan tidak boleh dikasih makanan tambahan, istilahnya dokter dulu. Tapi saya dulu anak saya 4 bulan sudah tak kasih serelak, karena setiap hari nangis, ibu nangis sampai jam 12 malam, jam 2 malam masih koyong tele-tele ngurusi anaknya. Akhirnya tak sambung sama gedang juga, ya gedang akhirnya anteng. Tadinya di bocah nang apa ya, setanan apa ya, ternyata memang lapar nih ibu. Jadi kan kondisi bayi itu memang beda satu dengan yang lain. Jadi kalau satu saat pada punya anak lagi ya, walaupun sama Bu Bidan nggak boleh mestinya. Tapi saya sampaikan membelah lihat kondisi anaknya nih, bayinya memang nangis bayi seperti ya, itu dicoba tapi sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit. Kalaupun dikasih bumbu tambahan ya, yang encer dulu, itu pepet ya. Kalau sudah 4 bulan itu biasanya udah bigal itu bayi-bayi itu, ya. Terus ini selanjutnya pola asuh yang tidak baik. Zamannya siki ya, ibu-ibu sibuk, panjenengan jadi kader juga sibuk ya. Lah anaknya nang omah dicekeli HP, ya dicuekin. Engkau tekan rumah ibu-ibu bukannya menyapa anaknya, kepriwe nak tak tinggal suwe gitu, enggak. Ibunya juga harus kali HP maning. Nah di situ anak-anak kurang perhatian. Saya juga ngalami ya, setiap hari nyekali HP, tapi nyekali gawean bae ya. Nanti mumet nyekali gawean, kita kan begini-begini ya nyekali gawean. Ya. Jadi ibu-ibu misalkan sudah sore atau menjelang ya habis maghrib lah, sempetin ngomong-ngomong serta sama anak-anaknya. Ya. Kasih tipe itulah, pokoknya bocah sehat, kita kalau bisa semua benar itu sudah alhamdulillah. Udah masuk sekolah sudah alhamdulillah ya. Juga kadang-kadang orang tua itu mendidik anak supaya menjadi seperti orang tuanya. Misalkan saya nih kepengen anakku kudu kayaknya udah di PNS apa gitu ya. Nah anak kan tertekan, padahal namanya anak itu semua punya masa depan sendiri ya. Jadi ya kita sebagai orang tua memberikan arahan, tapi ya kita tetap melihat kemauan anak sampai di mana. Kalau kira-kira memang bisa melaku, bisa dijalani, yang monggo kita dukung. Kalaupun tidak ya dikasih arahan yang kira-kira alasannya apa, yang tepat apa gitu ya. Nah, zaman sekarang anak itu mesti orang terima sih ya. Lah nanti kan minggat malah ibu sing kelangan ya. Wis beda kena kesel-kesel, domong sithik minggat jajal. Aku ora sakit hati ya.
sakit hati kalangan wis pol-polan pokoknya lah dulu sekarang itu harus super hati-hati nih. Kadang-kadang orang tua juga mengasuh anaknya seperti apa yang ia inginkan. Anakku kudu sarjana, kudu punya pekerjaan yang bagus dan harus jadi orang kaya. Ya. Ada ibu yang seperti itu, ya, orang seperti itu. Selama masih sama orang tua, apa saja dikasih, ya. Apa saja keinginan semua dicukupi supaya nanti menjadi orang yang digadang-gadang seperti ambisi orang tuanya. Nah, di situ anak-anak kadang tertekan dia Bapak Ibu, frustasi akhirnya dengan ibu kayak teman ya, aku kayak teman ya. Itu nantinya juga akan membuat mental anak-anaknya jadi tidak sehat. Wong jadi nasib rezeki Gusti Allah. Yang penting kita manusia wajib berusaha, berdoa, ya. Merencanakanlah kita punya semangat untuk maju gitu ya, insya Allah rezeki akan selalu ada. Jadi dia apa itu jalan ya. Sebabnya kalau ngomong makanya mau nggak ada nyumbur nih, ya. Masalah kalau anaknya pun tua-tua mau dia butuh, jadi kayaknya yang ngomong sedikit karena sudah mengalami sendiri, ya. Terus anak sering sakit diare. Nah, ini mungkin lingkungan tempat dia bermain kurang sehat. Ya. Zamannya saya dulu ya gagas lah kalau masuk pekarangan orang ada bawa tiba di pangan tanpa dicuci, ya. Tapi kan zaman dulu memang masih belum ada banyak penyakit seperti sekarang, ya. Jadi ya jika suara merantau belum lakunya dengan tidak kayak gitu, ambil boba di pekarangan orang dimakan dolan, itu zaman saya dulu. Kalau sekarang kan ya mungkin di sekitar itu ada tempat-tempat apa sih yang tanah-tanah yang ada semacam sumberan itu kan bisa saja menimbulkan penyakit, ya. Ada parasit-parasit yang masuk ke dalam tubuh anak itu. Lanjut ya Bapak Ibu, ini penyebab utama tidak tahu dan tidak mau tahu. Ini yang aki menikah melahirkan terlalu muda, melahirkan terlalu tua. Ya, tadi ibu sudah sampaikan, ya. Nah ini yang stunting adalah kurang gizi pada bumil. Ini juga tadi sudah kita sampaikan. Ini faktor penyebabnya, ya. Nah penyebab lain dari aki itu sendiri adalah tidak bisa hamil secara teratur, sudah juga tadi kita sampaikan, ya. Terus faktor risiko ibu, pendarahan, hipertensi, komplikasi saat hamil, ya sudah jelas, ya. Tidak melahirkan di pasienkes. Nah ini kalau zaman dulu lahirnya banyak pakai dukun, ya. Termasuk saya juga dulu, ibu saya melahirkan pakai dukun, terus bayinya ditaruh di atas sampah, ya. Itu saya yang mengalami sendiri, cerita dari orang tua, ya, karena lokasi rumah orang tua saya itu jauh sekali dari kota alias hutan, ya, karena bapak saya kerjanya di hutan. Jadi sekarang ya harus melahirkan pakai tenaga kesehatan. Kembali lagi Bu Bidan lah, sakna jinenek jangan dijual gitu lagi Bu Bidan pilungi ya siap, itu kayak gitu, ya. Siang malam pasti siap. Ya. Terus penyebab lain stunting. Satu kemiskinan, ya. Otomatis kalau kemiskinan mau belanja, mau tuku pangan itu juga duitnya nggak ada, ya, Bapak Ibu. Otomatis kalau kemiskinan itu bisa menimbulkan ragam stunting, ya. Walaupun tidak semua stunting itu penyebabnya kemiskinan. Wong nyatane ya wong gunung kae mangane
ketela sama Budi juga anaknya sehat-sehat ya. Ya itu kembali lagi karena kalau stunting itu berarti dari dalam rahim sudah ada tidak normalan gitu, ada suatu penyakit ataupun kekurangan gizi. Terus sering diare, ya. Tadi kita sampaikan juga sama ya, dolanan lemah, kopok-kopok akhirnya ada bakteri yang masuk ke dalam tubuh atau apa itu. Lanjut. Nah di sini gejala atau tanda angka kekuatan ibu. Satu, tanda-tanda perdarahan. Ya, saya katakan tadi bahwa ibu-ibu lagi ngidam terus ada pendarahan pasti deg-degan. Ya, pasti deg-degan. Ada apa ini? Belum waktunya ada tanda-tanda perdarahan. Ya. Dan itu harus segera dibawa ke vaskes. Yang kedua, pembengkakan di wajah disertai nyeri dan sakit kepala yang parah. Nah ini juga termasuk tadi kalau ada darah tinggi ya ibu-ibu, termasuk itu kan sakit kepala yang parah. Terus penurunan gerakan bayi. Tadinya bayinya belum jalan sehat, tapi kok lama-lama jadi alon-alon, kok jadi menang bayi ya. Itu berarti ibu juga harus segera periksa ya. Karena tiba-tiba bayi bisa mati di rahim ya. Dan bayinya mati, mudah-mudahan ya ibunya masih sehat ya, masih bisa ditolong. Tapi kembali lagi itu juga termasuk hal-hal yang bisa membuat kematian ibu ya. Dilala dioperasi pendarahan gitu ya. Jadi ibaratnya kalau orang hamil itu betul-betul harus diperhatikan. Terus kontraksi dini itu juga sama ya, sebelum waktu artinya melahirkan itu menurut Bu Bidan itu ya 9 bulan 10 hari ya Bu Bidan. Tetapi kok 6 bulan kok kontraksi baik gitu, kepengen metu ya keberpe ya itu dilala pendarahan juga ya. Itu juga kalau memang pas dilalai orang kebenaran ya jadi menambah angka kematian ibu. Terus yang stunting itu bayi lahir panjang badan laki-laki kurang dari 48 cm. Kalau perempuan kurang dari 47 cm. Tapi ini tidak anu ya. Nah, oke. Mesti ini hanya perkiraan, kemungkinan juga segitu tapi tetap sehat. Terus pertumbuhan terlambat, ya. Pasti kalau namanya stunting itu pertumbuhan akan terlambat ya. Dari tinggi badan aja pasti akan sama teman-teman yang seusianya akan beda. Selanjutnya mudah sakit. Karena pertumbuhannya juga tidak sehat, pastinya akan mudah sakit. Terus kemampuan kognitif berkurang ya. Jadi di sini kognitif itu ya masalah kecerdasan ya, Bapak Ibu, mental ya kecerdasan ya. Jadi kalau yang normal itu kan bisa kan ada suatu ini jenisnya apa, untuk apa, airnya apa. Dia punya pengetahuan ya, bisa menyimpulkan suatu apa yang dia temukan. Tapi kalau anak-anak yang stunting dengan kondisi kecerdasannya kurang, mesti akan melembai, diam. Jadi nek ibu punya anak diam masih seneng ya. Kan anak langsung banget yakin nih. Istri mana nantang banget lah itu. Perlu dilihat angkanya anteng mesin kepriwe gitu. Kalau mentalnya ditakoni oleh nyambung ya berarti ada kelainan ya. Kecuali nak anteng tapi ditakoni nyambung. Dek mau apa dek? Mau nasi. Mau apa dek? Tempe. Nah, itu kita udah enggak ragu-ragu lah obat ini bisa sehat, ditanya nyambung gitu.
Terus postur tubuh tidak sesuai dengan usianya. Jadi misalkan usianya 2 tahun ya ada 12 tahun lah, pertumbuhannya sangat lambat. Mesti bapak ibu sudah bisa melihat nih punya sehat apa orang ini nggak kelihatan nih, apalagi ibu-ibu kader posyandu ini pasti udah wah ini bocor sehat. Nah, orang sehat ya perlu dikasih PMT, susunya singkatnya ya itu duitnya singkatnya lah gitu. Ya, tumbal susu gue genjot supaya tumbuh kembangnya itu mending normal gitu ya. Tapi tadi memang susunya tuh harus banyak. Next, mas. Nah, di sini peran desa nih Bapak Ibu, peran desa terhadap AKI dan stunting. Ini yang pertama, penguatan upaya deteksi dini bayi baru lahir. Resiko stunting dengan menggerakkan masyarakat bidan desa, TPPKK, Dawis, Kader, Toga, Thomas, keluarga Bumil. Ini semua pendengar sudah ada di sini. Mesti anak bayi lahir dini mesti kader-kadernya langsung membuat catatan. Oh iya, anaknya kia, RT-nya lainnya mandan, ayah bu, mandan lu biasanya gitu ya. Langsung kan bapak ibu saling komunikasi ya. Karena apa? Memang komunikasi itu penting. Orang ngomong-ngomong kalian aja ya. Tetapi kayak kepribadian bisa lebih baik ya. Contohnya berarti kayak gitu. Ada di kalangan-kalangan gitu. Jadi kita memberikan informasi atau bercerita, tetapi untuk membuat mereka lebih baik. Tujuannya menolong ya, buatan kalak-kalak, berjalan-kalak dibantu orang ya. Jadi cerita tetapi memberikan solusi ya. Solusi buat yang bayi itu sendiri yang berlalu dengan resiko stunting. Kemudian pendampingan sasaran dari catin, calon pengantin hingga balita dengan menggerakkan lintas program atau lintas sektor terkait di wilayah desa dalam pemenuhan gizi dan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Nah, di sini peran-peran ibu-ibu kader posyandu. Nah, ada dari pengantinnya, didelok kecilan apa orang sepita gitu ya. Nek kecilan itu pokoknya kan makan senaknya, si bergizi tinggi, ya. Pasti ibu udah bisa ya makanannya bergizi tinggi apa, bawa ngepus bengkok, nek pas lagi mau hamil sudah kondisi sehat normal, ya. Si anak-anaknya cilik detek gitu ya. Mesti ibu udah hafal masa penyakit, masa ketika untuk bayi juga sudah hafal ya. Nah, kalau saya sudah melihat tapi belum pernah menggunakan. Lanjut ya, perencanaan terintegrasi dan penyediaan anggaran untuk pendampingan calon ibu dan balita dari daerah desa ya, yang termasuk PMT itu ya, ibu ya. Jangan tambah bukan masuk PMT nya. Tambah. Ya, jangan mau ngeyel gitu, orang ngeyel ya. Terutama buteku ya, sini bapaknya sing anu musnane tak bantu senake terus kuwi anu apa honor guru Pak juga ditambahi gitu ya Bu, karena saya juga melihat guru-guru PAUD guru kita itu apa ya sedikit nih menopang nih. Nah besok itu panjenengan ngayal kan jalur ditambahi jadi JD ini. Ya makan apa ya? Karena kan ada isu ya. Kok banyak ketemu perangkatnya saya gawe APBDes tahun 2023, ya. Masalah kok guru PAUD itu orang yang betul-betul berjasa, ya. Didik anaknya cewek, balita, karena 5 tahun nyewoki, sing mutang-mutang ya dituruni, terus memberikan pendidikan macam kayak etika sopan santun, kan
buatan diulang tahun gurune nggak mungkin. Ya, guru SD kayaknya enggak loh. Tapi nek guru PAUD itu kan mesti dari awal ya. Salim sama bu guru sama ibu bapak itu selalu mendidik masalah sopan santun. Selanjutnya penguatan regulasi desa, perdes, SK dan sebagainya terkait dengan aki dan stuntingnya itu nanti di APBD tahun 2023. Panjangnya sudah diundang apa belum? Mesti segini belum ya? Mesti sampai APBD belum? Ya berarti besok. Nanti bingung. Betul, udah bingung ini makanya saya juga sehari semua berangkat nih makanya kasih ke sosmed linglung ya karena saya ngeselek baru banyak sekali undangan sampai dia tenaga orang kuat ya tenaga orang kuat kalau siap masa bebas umat ya terus pembentukan tim percepatan penurunan stunting di TPPS tingkat desa yang akan mengawal program kegiatan secara terintegrasi. Sampun itu? Sampun apa? Sudah? Sudah? Lanjut, di sini peran kepala desa. Peraturan menggerakkan penggalangan pendanaan pengawalan kegiatan. Nah, ini peran kepala desa membuat Joko Tonggo, gerakan Joko Tonggo untuk mendata ibu hamil, termasuk kehamilan yang tidak dikehendaki. Setiap kehamilan dan kelahiran harus diselamatkan. Ya. Termasuk ini kehamilan yang tidak dikehendaki, ya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan ibu semua nanti mengawal anak-anak sampai dewasa tidak ada masalah. Ya. Jadi hamil yang tidak dikehendaki itu ya hamil juga, ya. Pacaran hamil ditinggal pergi sama bapaknya. Nah di situ ibu-ibu sebagai kader posyandu, sebagai orang yang memang berkewajiban untuk membantu mereka. Ditakoni nggih Bapak Ibu. Kembali lagi aja ngomong-ngomong melas, ya. Ditakoni. Nah, itu ya diperiksa kehamilannya kepriwe gitu ya. Intinya ojo dielek-elek ya, ditulungi supaya anak yang hamil itu mentalnya tidak turun ya. Tetap semangat walaupun siapa sih yang nggak akan sakit ya. Sakit dalam artian dengan posisi mental yang sangat terpuruk ya. Hamil ditinggal coba seperti apa rasanya, jangan sampai rasanya dielek-elek. Dikasih semangat supaya nanti juga melahirkan dengan kondisi bayi dan sehat dan selamat ya. Maka terbayi masa orang belum ngopain wong sebenarnya kayak nang penitipan bayi gak kasih gelem ya. Aja masih bayi orang bapak kayak akhirnya dibunuh. Nah itu kan karena memang lingkungan kurang mendukung ya, kadang-kadang nggak mau tahu. Tetapi kalau dari awal lingkungan sudah mendukung ya habis lah. Memang salahmu ya sudah kamu terima, gitu ya. Jawabannya itu bayimu, nek ora gelem ngopen esuk ana wong sing gelem ngopen. Insyaallah anak itu akan semangat ya. Terus ini AKI, data yang hamil, alamat di mana melahirkan, golongan darah, transportasi calon pendonor ya. Saya kira udah jalan ya Bu. Terus stunting, larangan nikah bocah, kursus calon pengantin dan lain-lain. Perbanyak edukasi reproduksi remaja, aktifkan posyandu. Nah ini kadang-kadang kan ya kita melarang nikah bocah, tetapi bocah sekarang setelahnya HP, ya. Jadi banyak di mana-mana ini anak-anak kecil itu sudah melakukan hubungan seksual karena saya ditonton HP.
Wong tuanya sibuk nyakali HP, ya perhatiannya dengan yang lain. Banyak sekali terjadi saat sekarang. Jadi kembali lagi apapun yang terjadi itu ya orang salah bocah itu. Wong tuanya juga salah. Kalau ngomong anaknya sebenarnya wong tuanya orang belum salah, tetap sebagai orang tua harus mengukur raut apapun kondisi anak itu. Lanjut Mas. Nah di sini kunci pencegahan PHBS dan germas. Di sini PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Sekarang juga sudah ya Bu, karena selama ada COVID, Bapak Ibu mesti nanti cuci tangan. Kita nggak makan juga cuci tangan ya, mesti cuci tangan. Terus yang bapak-bapak ya harusnya jangan merokok kayak Mas Yuli. Kayak Mas Yuli mandan anu tersinggung kan kamu merokok, masalah Mas Yuli merokok. Kita pacar ini ya buat apa-apa langsung itu. Dan di sini juga kita perilaku hidup sehat. Apa ya Mas? Sering banget ya Mas. Nggak bisa masak udah loh. Gambarnya aja Bu, gambarnya aja ya. Ya ini berarti tidak merokok, cuci tangan, jalan sehat. Ya, enggak pakai kacamata tapi sudah enggak anu. Mas mana Mas? Ya, anu itu yang penting panjenengan nanti dibaca ya, nanti dikasih ya, dikasih kalau perlu itu nanti minta sama Mas Yedi ya, minta tentang ini perilaku hidup bersih dan sehat. Aku nek ngomong mbok salah sih ya. Ya, monggo Ibu diwasa darah ngomong ya. Ya, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik sehari, bagi pelaku olahraga, makan buah dan betul. Melakukan aktivitas fisik setiap hari, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih, dan kita hidup semua ya. Ya, terima kasih sudah. Seminggu sekali, sudah melaksanakan belum itu Bu? Mau atas jentik di rumah sekali seminggu kayaknya kan ya. Surat pisang Bob, surat persyarat pisang. Nah, berarti sama dengan saya. Berarti sama dengan saya. Tapi intinya ya kadang-kadang kita juga di lingkungan misalkan ada semacam genangan air bersih pun kita juga sekarang agak pedih ternyata ada nyamuk jentik demam berdarah itu kan juga sukanya di tempat yang bersih. Jadi wis sambil membersihkan sambil berdoa mudah-mudahan kita semua selamat sehat panjang umur lancar rezekinya ya Ibu. Nah, ini saya sudah sudah menyampaikan nanti ibu-ibu yang kurang ya gampang belajar di YouTube ya. Akan ya Ibu. Ya, Bapak Ibu yang hormati, selesai sudah nih saya membacakan kalau bukan pintar jadi membacakan saja. Saya membacakan tentang AKI dan stunting ya. Ada kurang lebihnya saya menyampaikan ya. Saya mohon maaf nih yang sebesar-besarnya
karena ini sebenarnya ranahnya Bu Bidan bukan ranah saya. Oke. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Pak Guru ke pengacara. Terima kasih kepada Ibu Sutarni yang telah memberikan pengisian tentang stunting. Kita jadi merefresh Ibu di mana-mana yang kita bicarakan stunting.